Oke, sekarang gua akan mundur dulu. Masih jelas di kamera. Sampai sini masih jelas. Jauh lagi sambil membelakangi kamera. 100 meter masih jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Bersama gua Kukuh Basuki. Kali ini kita akan membahas sebuah produk mikrofon wireless terbaru dari Ulanzi. Ini adalah mikrofon wireless dari Ulanzi pertama yang kita review ya di channel Demi Konten. Nama produk dari mikrofon wireless ini adalah Ulanzi atau Ulanzi UMIC Wireless AM18. Di sini gue coba lihat namanya dulu ya. Di sini ada UMIC ya. Mungkin gue ngeliat U-nya ini adalah Ulanzi mungkin ya, karena yang mengeluarkan adalah brand Ulanzi. Lalu untuk nama seri produknya mungkin ada di AM18 ini. Saat pertama kali melihat iklannya di YouTube ya, kesan pertama yang gue tangkap adalah produk ini mirip banget sama salah satu produk dari DJI, yaitu DJI Mic yang mungkin udah lebih populer sebelumnya ya. Sekian tahun banyak banget yang pakai DJI Mic. Nah, Ulanzi UMIC AM18 ini gue lihat sangat mirip banget gitu. Mulai dari iklan di YouTube-nya, gue lihat fitur-fiturnya, dan akhirnya kita bisa dapetin barangnya untuk kita coba sekarang. Kemiripan itu bisa kita lihat mulai dari bentuknya, cara pengoperasiannya, sebagian fitur-fiturnya, sampai ke packagingnya pun, kotak casingnya tuh sama banget kalau menurut gue ya dengan DJI Mic. Dan kita pun sempat ngira, wah dengan fitur yang sama, dengan bentuk yang mirip, jangan-jangan ini mic bakalan mahal juga nih kayak DJI Mic gitu ya. Karena DJI Mic sendiri merupakan sebuah mic wireless yang berada di kelas menengah dengan harga yang cukup lumayan. Di awal waktu keluar tuh DJI Mic itu sekitar 5 jutaan. Tapi ternyata Ulanzi UMIC AM18 ini sangat murah menurut kita ya, dengan fitur yang mirip. Dan untuk harga persisnya nanti gue akan kasih tahu di bagian akhir biar lebih seru, oke? Nah, sekarang kita coba lihat ya isi dari produk Ulanzi UMIC AM18 ini dari dalam kardusnya. Ini sebenarnya udah pernah kita keluarin karena saking penasarannya. Jadi dari kotaknya kita tuh bisa dapetin sejumlah kelengkapan di dalamnya. Itu di bagian atas kita langsung dikasih buku manual seperti biasa. Buku manual yang nggak pernah kalian baca pastinya. Lalu langsung di sini langsung nih kita bisa mendapatkan casing utamanya yang sekaligus juga sebagai alat chargingnya, di mana juga perangkat mic-nya ada di dalamnya seperti ini. Dari sini aja ini pasti mengingatkan kita sama yang tadi udah gue sebut ya, yaitu DJI Mic. Kalau kita buka, kita tutup lagi, di sini ada indikator powernya, chargingnya. Lalu juga untuk charging kita bisa pakai USB-C dari sebelah belakang untuk men-charge casingnya ini sendiri. Jadi dari sini juga udah kelihatan mirip banget gitu. Hanya ada aksen abu-abu aja ya. Nah, kalau kita keluarin, jumlah perangkatnya pun mirip seperti DJI Mic, yaitu ada 2 transmitter, lalu ada 1 receiver. Nah, hanya kalau Ulanzi, kalau menurut gue sih di sini lumayan terasa banget plastiknya ya. Build quality-nya memang harga tuh nggak bisa bohong ya. Mereka cukup berhemat dari segi material yang digunakan. Cuman walaupun ini terlihat plastik banget semuanya, ini kita lihat finishingnya sangat rapi sih untuk ukuran sebuah perangkat di harga yang terjangkau seperti ini gitu. Jadi nggak ada plastik yang kelihatan kayak kasar atau apapun gitu. Hanya yaitu ya ada aksen warna abu-abu gitu. Ada garisnya di bagian atas ini juga ada. Dan juga kalau kita bandingkan dengan yang sekarang gue pakai DJI Mic, ukurannya mereka cenderung lebih lebar. Tapi juga bobotnya juga mirip sih, agak mendekati juga. Hanya ya sangat plastik sekali. Termasuk juga receivernya ini ya, cenderung lebih lebar juga dibandingkan dengan DJI Mic. Ini mungkin kalau kita bandingkan dengan casingnya DJI Mic,
seperti ini. Ya, mungkin tingginya mirip ya, tapi ketebalannya itu lumayan signifikan nih. Jadi terlihat lebih tebal gitu ya. Tapi ya mungkin banyak pertimbangan kenapa Ulanzi harus memberikan ukuran seperti ini. Mungkin juga ternyata mengecilkan produk mungkin butuh biaya juga ya dalam sebuah produk gitu. Nah, di dalamnya juga terdapat sejumlah perangkat kelengkapan tambahan. Ini ada di dalam kardus kecil lagi ya, terpisah. Ini di dalamnya seperti kabel-kabel. Oh, ini windshieldnya ya, untuk kalau lagi di outdoor biar nggak terlalu noise. Kalau lagi banyak angin bisa pakai ini windshield, atau banyak orang bilang bulu kucing, dead cat atau apapun itu ya. Dapat juga di dalamnya ini pouch untuk menyimpan semua perangkat yang ada, termasuk casingnya bisa masuk ke sini. Terus juga mungkin semua kabel-kabelnya bisa taruh sini, terus bisa lebih ringkas untuk dibawa. Ini stiker. Ini kayak semacam stiker, tapi gue juga kurang tahu ya fungsi buat apa. Mungkin nanti kalau teman-teman yang udah coba pakai dan lebih tahu juga nih buat apa, boleh juga di-share di komen juga ya. Karena nih gue juga baru ketemu dengan kelengkapan seperti ini. Lalu ada beberapa kabel, yaitu kabel USB-C ke USB-A. Lalu ada kabel audio 3,5 mili ke 3,5 mili. Ini mungkin buat ke kamera DSLR, kamera mirrorless. Lalu yang USB-C, USB-A juga mungkin buat charging ya, charging casingnya. Kalau ini ada lagi unik juga nih. Ini ya kabel audio 3,5 mili ke Lightning. Jadi mungkin untuk ke perangkat iPhone yang masih menggunakan konektor Lightning. Lalu yang terakhir juga ada tentunya USB-C ke USB-C. Ini untuk perangkat smartphone yang menggunakan koneksi port USB-C. Tapi juga katanya microphone wireless ini bisa digunakan ke komputer. Jadi kalau teman-teman mau pakai mic wireless ini sebagai alat untuk Zoom atau virtual meeting gitu ya, Skype dan yang lainnya, ini bisa digunakan ke komputer. Jadi colokan ke koneksi port USB-C-nya akan terdeteksi sebagai semacam audio input gitu ya. Nah, cara penggunaannya gimana nih? Sebenarnya gampang ya, karena setelah kita buka tadi casingnya, itu semuanya perangkat sudah otomatis dalam keadaan nyala. Jadi mungkin kalau kita masukkan, kita balikin ke dalam casing semuanya, ini akan mati. Tapi saat kita buka, itu semua otomatis kayaknya langsung dinyalakan oleh mungkin ke trigger untuk nyala gitu ya. Jadi kita langsung keluarin aja seperti ini. Semua itu sudah langsung dalam keadaan nyala. Kita buka dulu plastiknya ya. Kayaknya disayang-sayang banget gitu kalau banyak plastiknya. Karena tadi ada plastik pelindung, termasuk juga di layar menunya ya. Karena gue coba, sempat coba juga, kalau kita touchscreen di menunya, itu kalau ada plastik ini nggak nyaman. Ya, kita coba buka dulu. Inilah yang membuat menurut gue Ulanzi U-Mic ini mirip banget sama DJI Mic. Karena pertama, ya dari menunya itu udah mirip banget gitu. Dan bahkan bisa touchscreen gitu. Untuk harga segini bisa menu kayak gini sih keren banget ya. Selain itu, selain touchscreen menunya, di setiap masing-masing transmitter itu bisa merekam di dalam perangkat ini gitu. Istilahnya itu adalah onboard recording. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ternyata mungkin kadang-kadang kalau kita ngerekam audio ya, kadang-kadang tuh sampai kita lupa colokin tuh kabel jack audionya ke kamera gitu. Jadi ternyata tuh audio nggak masuk ke dalam kamera. Itu kan sayang banget ya. Tapi itu bisa kebantu karena di sini kita bisa merekam di dalam ini masing-masing. Jadi kalau nanti audio tidak terkirim ke kamera, itu jangan khawatir karena di dalam masing-masing transmitter ini sudah direkam juga. Tapi juga harus tekan tombolnya ya, jangan lupa gitu. Ini sebagai contoh gue coba tekan.
Di sebelah kiri ini ada tekan tombol record. Ini kalau kita tekan itu akan mengaktifkan fungsi recording onboard recordingnya. Kalau kita tekan sekali ya, seperti ini, akan ada warna merah, lampu berwarna merah yang aktif gitu. Ini tandanya perangkat ini akan merekam secara internal juga gitu. Selain mengirim ke transmitter ini, dia juga merekam ke masing-masing perangkat ini. Jadi ini sangat membantu. Ini yang juga membuat Ulanzi UMIK AM18 ini sangat mirip dengan perangkat lain yang namanya DJI Mic, yang seperti yang gue pakai sekarang ini. Kita perlu matikan dulu kali ya untuk fungsi onboard recordingnya. Seperti ini, langsung mati. Kita lihat juga mungkin dari transmitter dulu ya. Ya, di masing-masing transmitter itu ada beberapa fungsi. Pertama, di bagian atas itu ada mikrofonnya. Nah, mikrofon ini juga tersedia port audio untuk lavalier. Jadi kalau teman-teman punya kabel lavalier, mikrofon lavalier bisa dibeli terpisah dengan brand-brand yang lainnya, itu tinggal dicolok sini aja. Jadi nggak perlu digantung, ditempel, taruh di belakang, lavaliernya dipasang ke dekat mulut kita. Selain itu ada juga slot untuk memasang ininya nih, apa namanya, windshieldnya gitu ya. Ini juga mirip dengan DJI Mic nih, seperti ini. Tinggal diputer langsung deh, punya bulu-bulu di atasnya gitu. Jadi ini berguna kalau lagi di outdoor ya, lagi banyak noise gitu. Nanti kita akan coba di outdoor juga untuk perangkat ini. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol power dan juga tombol plus dan minus. Ini mungkin untuk menaik turunkan gain dari audio inputnya gitu mungkin ya. Lalu di sebelah kiri itu ada tadi yang kita sudah coba, tombol onboard recordingnya dan juga port USB-C gitu. Port USB-C ini berguna nanti kalau kita mau mentransfer data yang terekam di dalam transmitter ini ke dalam komputer. Jadi menggunakan kabel USB-C, colokin, nanti tinggal akan terdeteksi seperti semacam flash disk gitu ya di komputer. Sekarang kita lihat di receivernya. Di receivernya ini di bagian tengah itu menu LCD gitu ya. Bagian tengah ini LCD-nya touchscreen. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol lock gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti takut kepencet-pencet, jadi mungkin bisa dikunci di sini gitu, di sebelah kanan sini. Ada juga port USB. Ini mungkin port USB bisa digunakan untuk apa ya? Kalau dari receiver ya, mungkin bisa untuk charging receivernya. Kalau lagi nggak ada di casing, bisa untuk ngecharge juga. Sama seperti di sini, mungkin USB-C-nya di transmitternya bisa untuk di-charge juga. Lalu di sebelah kiri ada colokan port audio untuk outputnya. Untuk outputnya 3,5 mili semua. Di sini ada output untuk ke kamera. Lalu ada juga port untuk audio monitoring dicolok ke headphone ya. Jadi teman-teman kalau sambil merekam bisa sambil monitoring pengiriman volume audio yang dikirim dari masing-masing transmitter ini gitu. Nah, mumpung kita masih ngebahas receivernya, kita coba menunya ya. Di menunya ini mungkin agak beda dengan DJI Mic ya. DJI sorry ya, gue bolak-balik ngebahas DJI ini karena tak kenapa produk ini sangat mengingatkan gue sama DJI. Jadi dan kebetulan kita juga pakai DJI Mic untuk merekam suara video-video kita. Menunya menurut kita sih lebih simpel ya, lebih simpel tapi juga nggak kurang gitu, cukup lengkap juga. Jadi untuk mengaktifkan menunya itu bisa men-slide dari atas ke bawah gitu, seperti ini. Set. Nah, di menunya ini ada pilihan untuk mengubah audio jadi mono ke stereo gitu ya. Mono kalau kita mungkin merekamnya satu orang aja itu bagus pakai mono. Atau mau merekam semua kedua channel yang dikirimkan audionya itu dalam bentuk mono, jadi tergabung dalam satu channel audio. Tapi kalau teman-teman mau merekam dua sumber, dua orang misalnya menggunakan dua transmitter, lalu pengen memecahnya menjadi dua layer audio di editing, itu disarankan menggunakan stereo gitu ya. Selain stereo juga ada
namanya safety mode gitu. Ini kurang tahu persis nih seperti apa nanti hasilnya. Kita akan coba juga nanti mungkin ya. Nah, selain di menu mono dan stereo, itu ada juga settingan volumenya, volume gain-nya. Di sini by default volumenya terpasang di angka 50 di tengah-tengah. Lalu ada juga pilihan gain. Nah, di gain-nya ini dipisah nih. Gain-nya ini dipisah untuk kedua transmitter. Jadi kalau salah satu transmitter, misalnya salah satu pembicara ngomongnya terlalu kenceng, itu bisa dikecilin gain-nya. Kalau yang satu lagi ngomongnya terlalu pelan, bisa dinaikkan gain-nya gitu. Dan ini bagus nih terpisah gitu. Jadi masing-masing transmitter bisa diatur gain-nya. Lalu ada juga pilihan setting. Nah, di setting ini ada brightness dari layar. Lalu ada juga pemilihan bahasa, waktu. Ini mungkin pengaturan penanggalan nama filenya nanti ya. Lalu reset serta about, mungkin untuk info dan juga versi dari software yang digunakan pada perangkat ini ya. Jadi kemungkinan dari adanya menu about dengan versi softwarenya itu mirip dengan DJI Mic, mungkin bisa diupdate juga nanti firmware-nya kalau ada update dari pihak Ulanzi-nya. Begitu. Nah, sekarang gimana nih kualitas audionya ya? Kualitas audionya. Ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh para videographer yang sangat peduli dengan kualitas audio nih. Gimana kualitas audionya? Kita coba aja. Ini dari awal DJI Mic yang gue pakai juga gue set ke 0 dB ya, jadi benar-benar standar. Nah, ini juga nggak gue rubah-rubah ukuran gainnya, desibelnya di sini nggak gue rubah-rubah. Jadi gue biarin seperti apa adanya, dan gue akan coba merekam audio menggunakan Ulanzi UMIC seperti ini. Gue akan coba tekan tombol record dulu dari sekarang. Sudah kerekam. Gue akan coba posisikan mirip dengan DJI Mic yang gue pakai. Oke, sip. Ini merah dua-duanya? Merah ya. Oke, karena gue cuma merekam untuk gue sendiri, gue akan pakai mono, ya. Ini udah mono. Nah, mungkin lebih bagus kalau coba gue pasang receiver ini ke salah satu kamera lagi, karena kita pakai dua kamera kali ini. Gue akan coba pasang audio yang pertama, yang Ulanzi ini, ke kamera yang kedua. Oke, sekarang gue sudah menggunakan dua mic yang berbeda. Sebelah kiri gue menggunakan DJI Mic, yang sebelah kanan gue menggunakan Ulanzi U Mic gitu. Oke, gue akan mencoba membacakan kalimat yang sama dengan tone yang gue usahakan sama juga. Jadi nanti kalian bisa bedakan ya. Sebagai biar kelihatan sama, gue akan bacakan apa ya, Pancasila aja ya. Sekarang gue pakai audio DJI Mic dulu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Udah 3 aja ya. 3 aja. Nah, sekarang gue akan pakai Ulanzi UMIC dengan isi yang sama, itu Pancasila dengan tone yang gue usahakan sama. Oke, ini adalah audio dari Ulanzi UMIC. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Nah, gimana? Teman-teman mudah-mudahan bisa bedain ya. Tadi 3 sila yang gue sebutin menggunakan DJI Mic. Satu lagi 3 sila yang menggunakan Ulanzi UMIC gitu. Bisa dibedakan, bisa dirasakan apakah sama atau enggak kualitasnya. Jadi kedua mic ini dengan harga yang berbeda, lumayan jauh perbedaannya. Apakah kualitas audionya bisa sama gitu. Oke, kita udah mencoba audio di ruangan indoor seperti ini ya. Sekarang kita coba perangkat ini di outdoor. Oke, kita akan mencoba
Ulanzi UMIK AM18 ini di outdoor. Kita juga akan menguji jaraknya. Katanya mic ini akan mampu merekam dari jarak jauh sampai ke 100 meter bahkan. Dan di tengah nanti gue juga akan mencoba memasangkan windshield ini atau bulu kucing ini ke mic-nya untuk melihat perbedaan apakah bisa mengurangi efek angin. Ya mungkin nggak terlalu banyak angin di sini, tapi kita akan coba juga perbedaan seperti apa. Dan ini juga di tengah area komplek gitu ya, jadi nggak terlalu bising. Mungkin nanti kita bisa coba juga di pinggir jalan. Oke, sekarang gue akan mundur dulu ke belakang. Saat ini jarak gue sama kamera sekitar 2 atau 2 meteran gitu ya. Nah, gue akan mundur pelan-pelan sampai sejauh mungkin. Ini kira-kira panjang lapangannya 100 meter ada kali ya. Mungkin ya 100 meter, mudah-mudahan. Gue akan bentokin sampai ke gedung sebelah sana. Dan gue akan mundur dari sekarang. Oke, gue mundur dengan posisi jalan mundur untuk memastikan koneksi mikrofon ke receiver bisa jelas terus. Oke. Nah, ini gue mungkin sudah sekitar 15 meteran nih dari kamera. Gue akan coba pasang windshieldnya. Nah, sekarang suaranya seperti apa kalau gue pasang windshieldnya? Masih jelas di kamera? Oke. Gue akan mundur lagi. Nah, sekarang gue akan mundur dengan membalikkan badan. Ya, apakah mikrofon ini akan mengalami gangguan kalau terhalang oleh badan? Oke. Ya, ini gue berjalan dengan badan membelakangi kamera. Apakah masih jelas? Mudah-mudahan masih jelas ya. Di sini juga di beberapa puluh meter sebelah sana ada suara anjing. Apakah kedengaran? Oke. Sampai sini masih jelas? Masih jelas ya? Oke. Walaupun gue juga bingung sih, ini buat apa kita syuting jauh-jauh gini ya? Mungkin kalau nanti teman-teman ada di area pegunungan kali ya, syuting outdoor, dokumenter gitu. Oke, gue akan coba mundur lagi, jauh lagi, sambil membelakangi kamera untuk memastikan apakah bermasalah kalau terhalang oleh badan. Oke, ini gue udah cukup jauh sih harusnya. Ini udah sekitar mungkin 100 meter ada nih. 100 meter masih jelas. Oke, ini kayaknya dari kamera diinfokan audionya masih jelas ya. Kalau tadi pas balik badan gimana? Masih jelas nggak? Oke, keren juga ya. Ulanzi UMIK ini bisa merekam jarak sejauh ini sih, menurut gue sih keren banget. Ya mungkin karena ini landscape-nya rata ya, datar. Gue nggak tahu kalau mungkin terhalang pohon, terhalang landscape yang berbukit gitu ya, seperti apa gitu. Gue akan kembali ke posisi kamera berada. Oke, ini gue di dekat kamera lagi, masih pakai windshield. Ini anginnya lumayan ada juga. Sekarang gue coba cabut juga ya, untuk membedakan kalau nggak pakai windshield kayak gimana. Nah, ini gue lepas windshieldnya. Ada lumayan angin juga di sini, pas banget, jadi bisa melihat perbedaan kalau lagi ada angin dengan tanpa windshield seperti ini gitu ya. Oke. Silahkan dicek. Sekarang mungkin kita akan coba ke area yang agak rame kali ya, pinggir jalan, untuk melihat seberapa bagus dia bisa menahan suara keramaian gitu ya. Oke, sekarang gue ada di pinggir jalan yang lumayan rame. Dan sebelah kiri gue juga ada tol. Kita berada di tol Lingkar Luar Jakarta Timur tepatnya. Ini suaranya lumayan bising juga ya, di pinggir jalan banget persis. Di sebelah kiri juga ada tol. Nah, gue akan coba pasangin
gimana kalau kita pasangin windshield ini, apakah bisa mengurangi noise yang ada sekarang gitu ya. Oke, sekarang gue udah pakai windshield yang harusnya sih sekedar mengurangi bising dari angin gitu ya, tapi siapa tahu ini bisa mengurangi juga noise yang ada di luar juga, karena angin juga lumayan ada di sini, lumayan kencang juga. Apakah ada perbedaannya? Silakan dicek apakah berpengaruh kita pakai windshield ini di pinggir jalan seperti ini yang cukup rame, dan juga di pinggir tol. Oke. Nah, gimana teman-teman? Hasil pengujian kita tadi di outdoor menggunakan Ulanzi U-Mic gitu. Menurut teman-teman, apakah mic ini worth it untuk dibeli apa enggak? Nah, buat yang penasaran dari tadi, emang ini berapa sih harganya? Ya sebenarnya kan bisa dicari ya di toko online, di toko resminya gitu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu ini harganya berapa, ini kita beli waktu itu kemarin kita beli hanya seharga 1,6 jutaan aja gitu. Langsung dari toko resminya di Tokopedia waktu itu, di toko resminya Ulanzi gitu. Ini kita semangat banget belinya karena jumlah itemnya juga nggak banyak dia punya. Jadi waktu itu kita lihat di stoknya dia cuma ada 3 sisanya waktu itu kalau nggak salah. Nah ini langsung kita beli, kita cobain karena saking penasarannya. Dengan harga 1,6, menurut kalian Ulanzi U-Mic ini worth it apa enggak nih? Oke, dibandingin dengan DJI mic yang harganya saat ini mungkin juga turun juga ya. Tapi juga kemarin gue sempat coba juga cek DJI mic sendiri sudah mulai susah dicari nih. Kecuali yang paket 1 unit ya. 1 transmitter, 1 receiver yang keluar belakangan ini gitu. Tapi untuk yang paket lengkap seperti ini sekarang justru agak susah juga. Mungkin jangan-jangan DJI ini mau mengeluarkan mic barunya mungkin ya. Oke, kita kembalikan lagi semua kepada teman-teman mengenai produk Ulanzi U-Mic ini. Silakan terserah mau dibeli, penasaran atau enggak. Yang penting semoga video ini bisa dijadikan satu referensi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen kalau ada yang mungkin mau diinfokan juga, ternyata juga pengalaman juga menggunakan Ulanzi U-Mic. Lalu buat teman-teman yang juga mungkin mau sharing, nih ada mic yang juga keren juga nih, boleh juga diinfokan di kolom komentar. Dan kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk di like, dan juga kalau yang belum subscribe, di subscribe channelnya Demi Konten. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.